Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu perkenalkan, nama saya Naila Suryaningsi dengan NIM A241230039. Di sini saya akan menjelaskan cara menentukan nilai maksimum, nilai minimum, standar deviasi, pivot table, dan Mailmerge. Dan di sini saya akan menjelaskan cara menghitung nilai maksimum dan minimum di Microsoft Excel. Contohnya seperti yang ada pada tabel data tersebut. Kemudian di sini ada tabel skor mengajar, skor ujian tulis, dan nilai akhir, yang dimana di sini kita akan mencari nilai maksimum dan minimumnya. Lalu kita klik di bagian bawah kolom G yang tepat di angka 38. Lalu kita ketik nilai maksimum dan di bawahnya nilai minimumnya. Kemudian di bawah nilai minimum kita ketik standar deviasi. Nah, kemudian di sini kita pakai rumus mencari nilai maksimum. Sini kita ketik sama dengan kemudian maksimum lalu kita blok dari bawah ke atas, bisa juga dari atas ke bawah. Lalu setelah sudah kita tutup kurung kembali. Lalu kita klik enter. Nah, di sini tabel skor ujian tulis, kita juga menggunakan rumus maksimum, yaitu sama dengan maksimum, kita buka kurung, terus kita blok dari nilai pertama sampai ke bawah. Setelah sudah terblok, kita tutup kurung kembali, lalu kita enter. Maka akan muncul nilai maksimum dari skor ujian tulis. Untuk mencari nilai maksimum nilai akhir itu sama juga dengan rumus yang pertama dan rumus kedua. Setelah selesai kita enter, maka akan muncul nilai maksimum dari tabel nilai akhir. Kemudian untuk mencari nilai minimumnya pada kolom skor mengajar, di sini kita menggunakan rumus sama dengan minimum, buka kurung, dan kita akan blok pada nilai pertama sampai ke bawah. Setelah terblok, kita bisa klik tutup kurung, lalu di sini kita akan enter. Setelah muncul nilai minimum dari kolom skor mengajar, di sini kita lihat di atas seperti itu cara menentukan rumusnya. Dan di kolom skor ujian tulis ini sama juga kita menggunakan rumus yang telah kita pakai pertama. Setelah itu, setelah tutup kurung nanti kita akan enter, maka akan muncul nilai minimum dari skor ujian tulis. Kemudian di sini juga ada nilai akhir, begitupun juga kita menggunakan rumus yang pertama dan kedua. Maka akan muncullah nilai dari nilai minimum dari 3 kolom tersebut.
Nah, untuk mencari nilai standar deviasi, kita menggunakan rumus sama dengan standar deviasi. Nah, yang di sini yang kedua. Setelah itu kita klik, lalu kita blok dari nilai pertama sampai nilai akhir. Setelah itu kita tutup kurung, lalu enter. Maka akan muncul nilai standar deviasi pada skor mengajar. Nah, terus di sini juga untuk mencari nilai standar deviasi pada skor ujian tulis sama dengan cara pertama, maka akan muncul nilai standar deviasinya. Begitupun mencari nilai standar deviasi nilai akhir, itu kita juga menggunakan rumus standar deviasi. Kita buka kurung, lalu kita blok nilai pertama sampai nilai akhir, lalu tutup kurung dan kita klik enter. Maka akan muncullah di sini nilai maksimum, nilai minimum, dan standar deviasinya. Kemudian kita lanjut untuk membuat pivot table. Dari sini kita blok keseluruhan. Setelah itu di sini kita tekan menu insert. Dan di sini ada pivot table. Lalu kita klik dan maka akan muncul seperti ini. Lalu klik OK. Maka akan muncullah pivot table tersebut. Nah, di sini ada beberapa pilihan mulai dari tahun, tahap, sampai seterusnya. Di situ kita terserah mau pilih yang mana dulu. Di sini saya akan menggunakan kayaknya tahap dulu untuk di kolom. Nah, maka akan muncul seperti yang di samping ini. Lalu saya pakai nomor peserta dan saya taruh di bagian row labels. Nah, kemudian saya menggunakan skor mengajar untuk valus, yang dimana kita akan menghitung jumlah datanya. Lalu di sini saya taruh jenjang di bagian kolom dan jenis kelamin juga. Maka jadilah seperti ini. Itu cara untuk membuat pivot table. Nanti datanya itu terserah kita mau pilih yang mana. Kita mau pakai yang lain-lainnya itu juga bisa, kecuali kita harus urutkan terlebih dahulu. Kemudian untuk mailmerge-nya kita klik di sini, mencari Microsoft Word, lalu kita klik. Lalu kita tunggu. Di sini kita close dulu ya. Selanjutnya di sini ada menu My Links. Nah, terus di bawah ini ada select recipient. Lalu di bawah kita klik existing list. Lalu kita carilah data yang kita sudah sediakan. Setelah itu kita klik, maka akan muncul seperti ini. Lalu langsung saja klik OK. Kemudian kita ketik di sini. Kita ketik kepada. Kemudian kita enter 2 kali. Lalu kita ketik di. Setelah itu kita klik di baris kedua. Lalu kita klik insert merge field. Sini ada nomor peserta, kita klik. Lalu di samping kita klik lagi insert merge field. Itu kita taruh kabupaten. Nah, setelah sudah semua, kita akan klik preview result. Nah, maka akan muncullah seperti ini dan
datanya sudah terbaca otomatis. Nah, itu saja yang dapat saya paparkan mengenai materi mencari nilai maksimum, nilai minimum, standar deviasi, pivot table, dan yang terakhir Melmerge. Baik, saya akan tutup. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.